Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita bahas materi di subbab eksponen, yaitu pengertian bilangan berpangkat pecahan. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Eksponen. Untuk materi yang ketiga yaitu pangkat pecahan. Materi pertama yang akan kita bahas adalah pengertian pangkat pecahan. Nah, saat kalian duduk di bangku sekolah menengah pertama kemarin, kalian sudah mempelajari bentuk akar. Itu merupakan proses kebalikan dari perpangkatan, seperti ditunjukkan di bawah ini. A pangkat 2 itu sama dengan B jika dan hanya jika A itu sama dengan akar B. Atau A pangkat 3 itu sama dengan B jika dan hanya jika A itu sama dengan akar pangkat 3 dari B. Nah, karena A pangkat 2 itu sama dengan B jika dan hanya jika akar B sama dengan A, maka diperoleh akar dari A pangkat 2 sama dengan A. Nah, dengan cara yang sama maka diperoleh bahwa akar pangkat 3 dari A pangkat 3 itu sama dengan A. Nah, dari uraian ini maka didapat kesimpulan bahwa akar pangkat N dari A pangkat N itu sama dengan A. Perhatikan proses kebalikan dari perpangkatan yang disajikan pada contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Hitunglah hasil tiap-tiap bentuk berikut ini. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk bagian yang A yaitu akar 169. Nah, untuk 169 ini dapat kita nyatakan ke dalam bentuk perpangkatan, di mana 169 ini merupakan hasil dari 13 pangkat 2. Sehingga akar 169 itu dapat kita nyatakan menjadi akar 13 pangkat 2. Nah, karena akar A pangkat 2 itu sama dengan A, maka akar 13 pangkat 2 sama dengan 13. Jadi, hasil dari akar 169 itu sama dengan 13. Berikutnya bagian yang B yaitu akar pangkat 3 dari 27. Maka kita nyatakan 27 itu menjadi bilangan berpangkat. Nah, 27 ini merupakan hasil dari 3 pangkat 3. Sehingga akar pangkat 3 dari 27 dapat kita nyatakan menjadi akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3. Nah, karena akar pangkat 3 dari A pangkat 3 itu sama dengan A, maka akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3 itu sama dengan 3. Jadi, hasil dari akar pangkat 3 dari 27 itu sama dengan 3. Berikutnya bagian yang C yaitu akar pangkat 4 dari 625. Maka kita nyatakan 625 menjadi bilangan berpangkat. Nah, 625 ini merupakan hasil dari 5 pangkat 4. Sehingga akar pangkat 4 dari 625 dapat kita nyatakan menjadi akar pangkat 4 dari 5 pangkat 4. Nah, karena akar pangkat N dari A pangkat N itu sama dengan A,
maka akar pangkat 4 dari 5 pangkat 4 itu sama dengan 5. Jadi hasil akar pangkat 4 dari 625 sama dengan 5. Terakhir bagian yang D, yaitu akar pangkat 5 dari 32 per 243. Maka kita nyatakan 32 dan 243 ini menjadi bilangan berpangkat. Nah, untuk 32 ini merupakan hasil dari 2 pangkat 3. Sedangkan untuk 243 ini merupakan hasil dari 3 pangkat 5. Sehingga akar pangkat 5 dari 32 per 243 dapat kita nyatakan menjadi akar pangkat 5 dari 2 pangkat 5 per 3 pangkat 5. Nah, selanjutnya untuk 2 pangkat 5 per 3 pangkat 5 ini dengan menggunakan sifat faktor, maka didapat 2 pangkat 5 per 3 pangkat 5 dapat kita nyatakan menjadi 2 per 3 pangkat 5. Sehingga didapat akar pangkat 5 dari 2 per 3 pangkat 5. Nah, karena akar pangkat N dari A pangkat N itu sama dengan A, maka akar pangkat 5 dari 2 per 3 pangkat 5 itu sama dengan 2 per 3. Jadi didapat hasil dari akar pangkat 5 dari 32 per 243 adalah 2 per 3. Nah, pada pembelajaran sebelumnya itu sudah dijelaskan bahwa sifat perpangkatan itu berlaku untuk pangkat bilangan bulat, baik yang positif, 0 maupun yang negatif. Nah, apakah sifat-sifat perpangkatan tersebut juga berlaku pada bilangan berpangkat pecahan? Andaikan sifat perpangkatan tersebut berlaku pada bilangan berpangkat pecahan, maka A pangkat 1 per N dipangkatkan dengan N itu sama dengan A. Jika dan hanya jika A pangkat 1 per N sama dengan akar pangkat N dari A. Nah, karena A pangkat 1 per N itu sama dengan akar pangkat N dari A, maka untuk A pangkat M per N dengan menggunakan sifat pangkat-pangkat, maka berlaku A pangkat M per N itu sama dengan A pangkat M dipangkatkan dengan 1 per N. Nah, karena A pangkat 1 per N sama dengan akar pangkat N dari A, maka A pangkat M dipangkatkan dengan 1 per N itu sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, inilah definisi dari bilangan berpangkat pecahan. Nah, berdasarkan uraian tadi, maka didapat definisi dari bilangan berpangkat pecahan yaitu sebagai berikut. A pangkat 1 per N itu sama dengan akar pangkat N dari A. Sedangkan A pangkat M per N itu sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi mengenai bilangan berpangkat pecahan, perhatikan kembali contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang kedua. Nyatakan bentuk akar berikut ke dalam pangkat pecahan. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk bagian yang A yaitu akar pangkat 4 dari A. Nah, dengan menggunakan definisi A pangkat 1 per N sama dengan akar pangkat N dari A,
Maka untuk akar pangkat 4 dari A dapat kita nyatakan menjadi A pangkat 1/4. Berikutnya bagian yang B, yaitu akar pangkat 5 dari A pangkat 3. Nah, dengan menggunakan definisi dari A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M, maka akar pangkat 5 dari A pangkat 3 dapat kita nyatakan menjadi A pangkat 3/5. Berikutnya bagian yang C, yaitu 1 per akar pangkat 7 dari A pangkat 5. Nah, untuk penyebutnya yaitu akar pangkat 7 dari A pangkat 5, kita nyatakan ke dalam bentuk pangkat pecahan dengan menggunakan definisi akar pangkat N dari A pangkat M itu sama dengan A pangkat M per N. Maka untuk akar pangkat 7 dari A pangkat 5 ini dapat kita nyatakan menjadi A pangkat 5/7. Sehingga didapat 1 per A pangkat 5/7. Nah, langkah berikutnya kita nyatakan bilangan berpangkat ini menjadi bilangan berpangkat negatif dengan menggunakan definisi dari bilangan berpangkat negatif, yaitu A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Sehingga untuk 1 per A pangkat 5/7 dapat kita nyatakan menjadi A pangkat negatif 5/7. Terakhir, contoh soal yang ketiga. Nyatakan pangkat pecahan berikut ke dalam bentuk akar. Kemudian hitunglah hasilnya. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Untuk bagian yang A, yaitu 25 pangkat 1/2. Nah, bilangan berpangkat pecahan ini dapat kita nyatakan ke dalam bentuk akar dengan menggunakan definisi A pangkat 1 per N itu sama dengan akar pangkat N dari A. Maka untuk 25 pangkat 1/2 dapat kita nyatakan menjadi akar 25. Nah, untuk akar pangkat 2 itu cukup kita tuliskan dengan akar saja. Berikutnya untuk 25 ini dapat kita nyatakan menjadi bilangan berpangkat, di mana 25 itu merupakan hasil dari 5 pangkat 2. Sehingga akar 25 ini dapat kita nyatakan menjadi akar 5 pangkat 2. Nah, karena akar A pangkat 2 itu sama dengan A, maka akar 5 pangkat 2 itu sama dengan 5. Jadi, hasil dari akar 25 itu sama dengan 5. Nah, berikutnya bagian yang B, yaitu 81 pangkat 1/4. Nah, bilangan berpangkat pecahan ini dapat kita nyatakan ke dalam bentuk akar dengan menggunakan definisi A pangkat 1 per N sama dengan akar pangkat N dari A. Sehingga 81 pangkat 1/4 ini dapat kita nyatakan menjadi akar pangkat 4 dari 81. Nah, berikutnya untuk 81 ini dapat kita nyatakan ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Nah, di mana 81 ini merupakan hasil dari 3 pangkat 4. Sehingga untuk akar pangkat 4 dari 81 dapat kita nyatakan menjadi akar pangkat 4 dari 3 pangkat 4. Nah, karena akar pangkat N dari A pangkat N itu sama dengan A, maka akar pangkat 4 dari 3 pangkat 4 itu sama dengan 3. Jadi, hasil dari 81 pangkat 1/4 itu sama dengan 3. Berikutnya bagian yang C, yaitu negatif 27
dipangkatkan dengan 1/3. Nah, bilangan berpangkat pecahan ini dapat kita nyatakan ke dalam bentuk akar dengan menggunakan definisi A pangkat 1/n itu sama dengan akar pangkat n dari A. Sehingga untuk negatif 27 dipangkatkan dengan 1/3 ini dapat kita nyatakan menjadi akar pangkat 3 dari negatif 27. Nah, berikutnya untuk negatif 27 ini dapat kita nyatakan ke dalam bentuk bilangan berpangkat, di mana negatif 27 itu merupakan hasil dari negatif 3 dipangkatkan dengan 3. Sehingga akar pangkat 3 dari negatif 27 dapat kita nyatakan menjadi akar pangkat 3 dari negatif 3 dipangkatkan dengan 3. Nah, karena akar pangkat 3 dari A pangkat 3 itu sama dengan A, maka akar pangkat 3 dari negatif 3 dipangkatkan dengan 3 itu sama dengan negatif 3. Jadi, didapat hasil dari negatif 27 dipangkatkan dengan 1/3 sama dengan negatif 3. Terakhir bagian yang D yaitu 16 pangkat negatif 1/4. Nah, karena pangkatnya di sini negatif, maka kita nyatakan terlebih dahulu menjadi bilangan berpangkat positif dengan menggunakan definisi A pangkat negatif n sama dengan 1/A pangkat n. Maka 16 pangkat negatif 1/4 dapat kita nyatakan menjadi 1/16 pangkat 1/4. Nah, untuk penyebutnya yaitu 16 pangkat 1/4 dapat kita nyatakan ke dalam bentuk akar dengan menggunakan definisi A pangkat 1/n sama dengan akar pangkat n dari A. Sehingga 16 pangkat 1/4 ini dapat kita nyatakan menjadi akar pangkat 4 dari 16. Sehingga didapat 1 per akar pangkat 4 dari 16. Nah, berikutnya untuk 16 ini dapat kita nyatakan ke dalam bentuk bilangan berpangkat, di mana 16 ini merupakan hasil dari 2 pangkat 4. Sehingga didapat 1 per akar pangkat 4 dari 2 pangkat 4. Nah, berikutnya untuk penyebut akar pangkat 4 dari 2 pangkat 4 dengan menggunakan sifat akar pangkat n dari A pangkat n itu sama dengan A, maka untuk akar pangkat 4 dari 2 pangkat 4 dapat kita nyatakan menjadi 2. Maka didapat 1/2. Jadi nilai dari 16 pangkat negatif 1/4 adalah 1/2. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab eksponen untuk materi pengertian bilangan berpangkat pecahan. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.